Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam kubur adalah alam kepastian yang tentunya setiap manusia akan mengalaminya nanti setelah kematian. Alam kubur pula adalah alam di mana sebuah awal dari alam akhirat. Jika alam kuburnya baik, bisa jadi alam selanjutnya pun baik. Begitu pula sebaliknya. Seperti yang diterangkan dalam hadis Nabi SAW berikut ini, yang artinya, sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Hadis riwayat Tirmizi. Banyak sebab yang mengakibatkan siksa atau azab kubur. Namun sob, di video kali ini, kami akan mencoba meringkaskan hanya 5 sebab saja. Dan berikut 5 sebab azab kubur. Yang pertama, kekafiran dan kesyirikan. Tidak mengakui Allah sebagai sesembahan yang esa dan menyembah selain Allah adalah bentuk dosa yang teramat besar dan pelakunya diancam ke dalam api neraka, kekal tiada batas waktu apabila pelakunya tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Dan dosa ini pun menjadi penyebab azab kubur sebelum diazab di neraka. Sebagaimana azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 45-46. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi hari dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Quran surat Ghafir ayat 45-46. Kedua, kemunafikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah, mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Al-Quran surat At-Taubah ayat 101. Kalimat kami siksa 2 kali, tafsirnya adalah Allah akan menimpakan azab kepada mereka sebanyak 2 kali. Pertama, Allah akan menimpakan azabnya di dunia dengan mengungkap kemunafikan mereka, membunuh mereka, dan menjadikan mereka sebagai tawanan perang. Kedua, Allah akan menimpakan azab kepada mereka di akhirat dalam bentuk azab kubur. Kemudian pada hari kiamat kelak, mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat besar di dalam kerak neraka. Dalam tafsir Al-Muyassar. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, menurut Ibnu Juraij rahimahullah, kalimat kami siksa 2 kali dalam Al-Quran surat Taubah ayat 101 tersebut, maknanya adalah azab dunia dan azab kubur. Kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar, yaitu neraka. Dan menurut Al-Hasan Al-Basri rahimahullah adalah azab di dunia dan azab kubur. Ketiga, tidak menjaga diri dari air kencing dan mengadu domba. Kedua perbuatan ini adalah hal yang umum dan banyak terjadi di sekitaran kita. Namun meski sepele, tanpa kita sadari, 2 perbuatan tersebut dapat menjerumuskan kepada siksa kubur. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi melewati 2 kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain adalah suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, kemudian beliau belah menjadi 2 bagian dan beliau tancapkan 1 bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Muttafaqun alaih. Keempat, ghibah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tatkala Robku memi'rajkanku atau menaikkan aku ke langit, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga, dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia atau suka menggibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan, sebagian ulama menyebutkan rahasia dikhususkannya penyebab azab kubur dari air kencing, namimah atau adu domba, dan ghibah. Rahasianya adalah bahwa alam kubur itu adalah tahap awal alam akhirat. Di dalamnya terdapat beberapa contoh yang akan terjadi pada hari kiamat, seperti siksaan ataupun balasan yang baik. Sedangkan perbuatan maksiat yang akan disiksakan karenanya ada dua macam, terkait dengan hak Allah dan terkait dengan hak hamba. Hak-hak Allah yang pertama kali akan diselesaikan pada hari kiamat adalah sholat. Sedangkan yang terkait dengan hak-hak hamba adalah darah. Adapun di alam barzakh yang akan diputuskan adalah pintu-pintu dari kedua hak ini dan perantaranya. Maka syarat sahnya sholat adalah bersuci dari hadas dan najis. Sedangkan pintu tumpahnya darah adalah namimah atau adu domba dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Keduanya adalah dua jenis perkara yang menyakitkan, yang paling ringan. Maka diawali di alam barzakh dengan evaluasi serta siksaan karena keduanya. Kelima, niyahah. Niyahah artinya adalah jika seseorang bersedih dan menangisi mayit serta menghitung-hitung berbagai kebaikannya. Ada yang mengartikannya pula bahwa niyahah adalah menangis dengan suara yang keras dalam rangka meratapi kepergian mayit atau meratap karena di antara kemewahan dunia yang ia miliki telah lenyap. Niyahah adalah bentuk yang terlarang. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Muslim dikatakan, mayit itu akan diazab di kuburnya dengan sebab ratapan atasnya. Jumhur ulama berpendapat hadis ini dibawa kepada pemahaman bahwa mayit yang ditimpa azab karena ratapan keluarganya adalah orang yang berwasiat supaya diratapi, atau dia tidak berwasiat untuk tidak diratapi, padahal dia tahu bahwa kebiasaan mereka adalah meratapi orang mati. Oleh karena itu, Abdullah ibnu Mubarak berkata, apabila dia telah melarang mereka meratapi ketika dia hidup, lalu mereka melakukannya setelah kematiannya, maka dia tidak akan ditimpa azab sedikit pun. Nah sob, demikian ringkasan dari penjelasan mengenai sebab-sebab azab dan siksa kubur. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita dapat menghindari dan menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut, supaya kita dapat dihindarkan dari pedihnya siksa kubur. Dan di antara doa untuk perlindungan dari siksa kubur yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW adalah sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Semoga bermanfaat ya sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami, Islam Story. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.